Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tentunya kita berusaha untuk menggunakannya untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang mukmin yang senantiasa istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka mempelajari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menyibukkan diri dengan ilmu. Dan sungguh ini adalah amalan yang sangat besar. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan laisa syai'un ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada satu amalan pun yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib dibandingkan dengan amalan menuntut ilmu. Subhanallah. Ini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau katakan tidak ada satu amalan pun yang lebih utama setelah seseorang melakukan amalan-amalan yang wajib dibandingkan dengan menuntut ilmu. Demikian juga Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan la a'lam ba'da nubuwah darajah afdal min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui ada satu kedudukan yang paling utama setelah kedudukan kenabian melainkan seseorang menyebarkan ilmu agama. Luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya pahala bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Kenapa para ulama katakan bahwasanya amalan yang paling utama setelah amalan wajib adalah amalan menuntut ilmu? Ya jelas, karena dengan menuntut ilmu seseorang bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu akan baiklah amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersemangat di dalam mempelajari agama ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membaca sebuah hadis yang mana di dalam hadis ini akan dijelaskan kepada kita tentang bagaimana cara agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini akan dijelaskan kepada kita tentang amalan-amalan
yang bisa kita lakukan, yang mana ketika amalan tersebut kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan hadis yang akan kita baca adalah hadis yang pendek, bukanlah hadis yang panjang. Meskipun hadis ini adalah hadis yang singkat, hadis yang pendek, namun subhanallah, hadis ini adalah hadis yang jami', hadis yang ringkas namun mengandung banyak makna. Dan inilah diantara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada beliau jawami' al-kalim. Beliau katakan, innama utitu jawami' al-kalim. Sesungguhnya aku diberikan jawami' al-kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun mengandung makna yang sangat luas. Itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membaca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, dia berkata, ata a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang suatu amalan yang mana dengan amalan tersebut kalau aku mampu untuk mengamalkannya, maka aku akan masuk ke dalam surga. Ini jelas ya pertanyaannya? Pertanyaannya jelas. Orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah tentang amalan. Kalau amalan ini diamalkan, maka orang yang mengamalkannya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada kerancuan bagi kita. Pertanyaannya jelas, wadah ya dalam bahasa Arab. Yang ditanya adalah tentang amalan yang apabila amalan tersebut dikerjakan, maka seseorang akan masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kesyirikan kepadanya. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau mendirikan salat 5 waktu. Wa tuqimus shalah al-maktubah, engkau mendirikan salat yang wajib. Al-maktubah maknanya hanya salat yang wajib saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, apa lagi? Subuh. Ini amalan yang kedua. Engkau menjaga salat 5 waktu. Wa tuaddi az-zakah al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Jadi kalau kita ada harta dan harta tersebut sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, keluarkan zakatnya yang wajib saja. Dan tentunya ini berlaku hanya bagi orang-orang yang kaya ya. Adapun orang-orang miskin lepas dari dia ini. Kemudian wa tasum Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qal walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wa la anqus minhu. Maka ketika mendengar jawaban ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Arab Badui ini pun mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah amalanku, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahnya. Maknanya amalannya hanya ini saja. Dia hanya fokus mengamalkan rukun Islam saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang Arab Badui ini berpaling dari Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, yang senang melihat penghuni surga, maka lihat kepada laki-laki ini. Luar biasa hadis ini. Hanya satu hadis. Kalau kita benar-benar mampu mengamalkan satu hadis ini, jaminannya surga, ikhwan. Jaminannya surga. Memang kalau secara teorinya mudah. Secara teorimu mudah, prakteknya yang sulit. Prakteknya yang sulit. Nah, kita jelaskan
makna hadis ini sedikit demi sedikit. Hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya suatu hari datang seorang Arab Badui ke majelis Rasulullah tentunya ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan yang apabila amalan tersebut dilakukan maka seseorang akan masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana yang sering kita jelaskan ya. Kalau orang Arab Badui itu bertanya, pertanyaannya berkualitas kan? Makanya para sahabat itu sangat merindukan kehadiran orang Arab Badui di majelis Rasulullah. Kenapa? Karena ketika orang Arab Badui datang di majelis Rasulullah, maka akan ada ilmu baru yang akan didapatkan oleh para sahabat. Dan memang terkenal orang Arab Badui ini biasanya kurang adab ya, karena mereka tinggal di pedalaman. Kadang-kadang mereka ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tidak menggunakan Rasulullah, langsung aja. Enggak ada basa-basinya, langsung tanya. Bahkan pernah kejadian ada orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Ada orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Maka para sahabat pun marah. Para sahabat pun apa? Menghardik orang Arab Badui tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah di antara kelemah lembutan akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia sampai dia selesaikan hajahnya. Kemudian setelah orang Arab Badui ini menyelesaikan hajahnya, maka Rasul katakan, ambil oleh kalian air, kemudian siram bekas air kecil tersebut. Subhanallah. Namun meskipun orang Arab Badui dikenal dengan karakter yang seperti ini, namun ketika mereka datang kepada Rasulullah akan menimbulkan ilmu baru, akan keluar ilmu baru, ada pelajaran baru yang akan diperoleh oleh para sahabat. Di antaranya ini ya, dia datang kepada Rasulullah, orang Arab Badui, tinggalnya di pedalaman. Tapi dia datang kepada Rasulullah bertanya tentang sebuah pertanyaan yang besar. Yang ditanya apa? Amalan agar bisa masuk ke dalam surga. Dan inilah cita-cita para sahabat. Cita-cita mereka hidup ini tujuannya bagaimana bisa masuk surga. Itu para sahabat. Bagaimana dunia ini bisa menjadi jalan mereka bisa masuk ke dalam surga. Itu para sahabat. Jadi kalau kita mengaku pengikut para sahabat, ya udah, cita-cita kita masuk surga, bukan dunia. Kita kadang-kadang banyak pertanyaan hanya perkara dunia saja. Bagaimana caranya bisnis ini lancar ya kan? Bagaimana agar perdagangan ini banyak untungnya? Itu banyak pertanyaan kita. Perkara-perkara dunia yang menguntungkan kita di dunia. Tapi para sahabat enggak. Ketika mereka bertanya, maka mereka bertanya tentang sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Dan ini orang yang cerdas. Ini orang yang berakal. Ketika dia mempunyai cita-cita dan cita-citanya adalah masuk surga. Bukan berarti kita enggak boleh jadi pengusaha sukses, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, boleh, tafadhal. Tapi gunakan kekayaan untuk ketaatan kepada Allah. Gunakan apa yang ada pada diri kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan tentunya macam semua kita ini berbeda-beda ya. Ada mungkin di antara kita Allah berikan kepada dia harta. Ya udah, dengan harta ini gunakan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Ada mungkin di antara kita Allah berikan kepada dia ilmu. Ya udah, sebarkan ilmunya. Ada mungkin di antara kita Allah berikan kepada dia ide-ide yang bagus. Kalau musyawarah dia mempunyai ide-ide yang bagus, ya udah, pergunakan akal yang cemerlang tersebut untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itulah orang yang cerdas. Itulah orang yang berakal. Apa yang ada padanya dia gunakan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Ini adalah kalimat yang sederhana, tapi maknanya sangat luas. Maknanya sangat dalam. Kalau kita lihat hanya beberapa baris saja, enggak ada satu baris, pendek aja. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan.
Tapi ini mengandung makna yang sangat luas, karena inilah makna dari syahadat yang kita ucapkan. Ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka pertama kali yang diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini adalah makna kalimat tersebut. Karena makna syahadat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maknanya semua ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan konsekuensi dari itu semua, seseorang tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid harga mati, kata orang. Tanpa tauhid yang lain tak akan baik. Kalau seorang tidak mantap tauhidnya dan dia tidak menjauhi kesyirikan, maka yang lain belum baik. Inilah pondasi yang pertama seorang mukmin, seorang muslim. Bagaimana dia senantiasa beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan dia jaga dirinya dan keluarganya dari kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan tentunya yang dimaksud dengan ibadah, sebagaimana yang antum ketahui, adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahir wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah, kata para ulama, adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi kalau kita ditanya apa ibadah, kita kan sering ibadah ya, salat ibadah, apalagi sedekah ibadah, semua ibadah. Yang baik-baik pasti dikatakan ibadah. Maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan ibadah. Jangan sempat seorang muslim tak mengerti apa yang dimaksud dengan definisi dari ibadah. Ini musibah ini. Ditanya apa gelarnya? S1 katanya. Ada mungkin sebagian orang ditanya S2, bahkan S3. Ditanya apa yang dimaksud dengan ibadah, tak tahu dia. Ini musibah. Ini musibah orang yang seperti ini. Maka yang dimaksud dengan ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka segala sesuatu dicintai oleh Allah, diridhai Allah, pasti ibadah. Baik dari ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Jadi intinya kalau sesuatu itu dicintai Allah, diridhai Allah, baik itu sesuatu yang keluar dari ucapan ataupun perbuatan yang kelihatan atau tersembunyi, maka itulah ibadah. Maka ini semua harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat hanya kepada Allah, puasa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Maka pelajaran yang pertama yang harus terus kita pelajari tauhid. Yang terakhir juga tauhid. Iya kan? Seorang masuk ke dalam agama Islam modalnya apa? Syahadat. Meninggal juga harus di atas tauhid, baru selamat. Maka ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW katakan, setelah seseorang melakukan ibadah hanya kepada Allah, maka dia tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Jadi tidak cukup hanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga orang ibadah juga. Dia katakan ibadah ini saya betul-betul ibadah ini. Dia melakukan ibadah, solat, puasa, sedekah. Tapi melakukan kesyirikan jalan terus. Maka yang seperti ini tidak diterima. Maka seseorang ketika dia ingin menjadi orang baik harus mentauhidkan Allah, jangan melakukan kesyirikan. Terjadi nggak seperti ini? Solat juga, ibadah juga, tapi yang syirik terus dilakukan juga. Bahkan banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang tak tahu lagi mana tauhid, mana syirik. Yang syirik pun dia nggak biasa. Itulah orang di zaman sekarang nih. Sebagai contoh, mendatangi dukun. Itu tauhid atau kesyirikan? Orang di zaman sekarang kalau sakit kemana berobatnya? Kalau sakit kemana? Sebagian orang lebih yakin kepada dukun dibandingkan dengan kepada dokter. Kalau di tempat saya itu, kalau ada orang sakit, dokter itu nomor terakhir. Dokter nomor terakhir. Kalau dukun-dukun sakti di kampung tak bisa menyembuhkan, baru ke rumah sakit.
ujung-ujungnya meninggal. Tapi itu sudah ketentuan Allah. Ini baru satu contoh saja. Kalau kita berusaha menjelaskan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat banyak. Ini saja. Kadang-kadang kita lihat dia ustadz, tapi sakit berobatnya kemana? Ke dukun. Kita lihat dia sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini kebaikan yang besar. Dia bisa menjaga sholat 5 waktu. Tapi ketika sakit berobatnya ke dukun juga. Ini salah satu contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan ketika seseorang itu meninggal dan dia membawa dosa kesyirikan, dosanya besar. Masalah besar nanti. Ketika seseorang meninggal dan dia membawa dosa syirik, apalagi syirik yang dia lakukan adalah syirik besar, tak sempat taubat, besar risikonya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'in adkhulal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah meninggal dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, baik syirik besar dan tidak syirik kecil, masuk surga kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'in dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah sedangkan dia membawa dosa kesyirikan, masuk neraka jahanam. Luar biasa ya, bahaya kesyirikan ini. Ini jelas hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa kesyirikan, belum taubat dari dosa itu, apalagi syirik besar, masuk neraka jahanam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Hati-hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, maknanya kalau dia masih hidup dia taubat masih diterima. Yang dimaksud adalah dia membawa dosa kesyirikan dan syiriknya adalah syirik besar, tak sempat taubat. Yang seperti ini tidak akan Allah maafkan. Dan syirik juga bisa menggugurkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh ya, ada orang mungkin udah lama hidup setiap hari sholat, setiap hari sedekah, setiap hari puasa sunnah. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan syirik besar, tak sempat taubat. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama ini Allah gugurkan. Dalilnya apa? Allah yang berkata ya. Kita ini kajian bukan asal-asal kita bicara aja, harus ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Luar biasa ini. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka gugurlah amal soleh yang engkau lakukan. Tapi seperti yang sering kita sampaikan, tak mungkin Rasulullah terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW terjatuh kepada kekufuran. Tetapi dalam ayat ini Allah katakan, kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, terhapuslah amal perbuatanmu. Wala takunanna minal khasirin. Maka tentu engkau termasuk orang-orang yang merugi. Lalu bagaimana dengan kita? Rasul aja kalau seandainya melakukan kesyirikan, syirik besar ya, gugur amalannya. Lalu bagaimana dengan kita? Nggak ada hubungan dengan Nabi ya. Jauh kita hidup dibandingkan dengan zaman Rasulullah. Menunjukkan kepada kita apa? Bahayanya dosa syirik. Bahaya ya. Tapi kalau di zaman sekarang ini jarang kajian membahas masalah ini. Jarang para dai, para mubalik di zaman sekarang ini menjelaskan kepada umat apa tauhid, apa kesyirikan. Padahal ini inti dakwah para nabi dan rasul. Coba anda tanya sama antum, kalau kita kajian di kampung-kampung kita, sering nggak para mubalik, para ustadz di tempat-tempat kita menyampaikan tentang pengertian tauhid, bahaya syirik? Jarang ya. Palingan yang disampaikan keutamaan sholat, ya kan, keutamaan ini. Kita katakan itu baik, tapi pondasinya ini. Tapi pondasinya ini. Karena kalau tauhid ini tak baik, sholat tidak baik.
Kalau tauhid ini tidak baik, amalan yang lain tidak baik. Makanya kita lihat bagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Luqman dalam surah Luqman ya, ini seorang soleh sehingga diabadikan namanya dalam Al-Quran, Luqman, surah Luqman kan. Ketika Luqman memberikan banyak wasiat kepada anaknya, maka wasiat yang pertama kali disampaikan kepada anaknya apa? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberikan wejangan kepada anaknya, yang pertama kali disampaikan adalah, wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan. Kenapa? Ini harga mati, Bung. Kalau seseorang sudah melakukan kesyirikan, syirik besar, tak taubat, udah sia-sialah dia. Maka yang pertama kali disampaikan oleh Luqman, wahai anakku, jangan lakukan kesyirikan. Menunjukkan apa? Dosa yang paling besar di muka bumi ini syirik. Lebih besar dosanya dibandingkan dengan meninggalkan sholat, berzina, membunuh. Dosa syirik itu lebih besar. Tapi bukan berarti berarti boleh meninggalkan sholat. Enggak. Kita ini berbicara tentang dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Masih mending meninggalkan sholat, berzina, apalagi minum khamar. Karena dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Tapi bukan berarti kita meremehkan dosa yang lainnya. Ini dalam rangka menyampaikan aja bahaya kesyirikan nih. Maka wajar ketika ditanya, tunjukkan kepada aku amalan yang apabila aku amalkan aku masuk surga. Yang pertama dikatakan apa? Hendaknya engkau beribadahnya kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Karena mustahil seseorang bisa masuk surga kalau kesyirikan jalan terus. Maka inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Jadi dari nabi dan rasul yang pertama sampai yang terakhir, inti dakwah mereka itu menyuruh manusia untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa misi mereka? Agar mereka menyuruh manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Tapi memang ya, kalau kita membahas masalah tauhid, oh ini kajiannya monoton kali, itu kata orang, nggak enak lah. Tapi kalau kajiannya ketawa-ketawa, oh ini namanya kajian. Dan memang syaitan ketika kita membahas masalah tauhid, pandai dia bagaimana caranya kita bosan, kita jenuh. Iya, pandai syaitan. Karena dia tahu ini yang paling penting. Coba kalau kita belajar masalah fikih, oh semangat, karena dia oh pendapat Imam Syafi'i seperti ini, oh imam ini seperti ini. Kita, oh ya mantap, bagus ya. Seru kan gitu kan? Tapi kalau belajar tauhid nggak bisa gitu. Ya seperti tadi lah, syirik, tauhid. Nggak ada yang lain-lain, nggak boleh di kemana-mana, nggak bisa. Tapi inilah pelajaran yang paling penting. Inilah pelajaran yang paling penting untuk terus diulang. Seperti yang kita kata, ini harga mati nih. Belajar tauhid, paham tauhid dan paham masalah kesyirikan, ini adalah ilmu yang paling penting untuk terus kita pelajari. Maka jangan sempat kita, apalagi istri-istri kita, anak-anak kita tak paham masalah tauhid, tak paham masalah kesyirikan. Thayyib, ini amalan yang pertama ya. Sebenarnya kalau kita berusaha menjelaskan yang pertama ini panjang lebar sebenarnya, tapi kita jelas secara singkat aja. Jadi yang pertama, beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah al-maktubah. Engkau mendirikan, menjaga atau mengerjakan salat lima waktu yang wajib. Makanya tadi setelah syahadat kuat dulu baru sholat kan. Maka ini amalan yang kedua, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, jaga sholat 5 waktu. Dia katakan saya mau masuk surga, tapi sholat pas lagi semangat aja lah sholat. Atau pas tanggal 1 baru gajian sholat, pas tanggal 2 enggak sholat. Pas lagi banyak uang sholat, ya kan?
uang udah menipis, nggak sholat lagi. Ditanya mau masuk surga, iya mau masuk surga. Bohong Anda, sholat dulu, jaga sholat 5 waktu. Udah sholat pun masih terancam kecelakaan ya. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Udah sholat masih terancam celaka. Bagaimana kalau tak sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini sudah sholat, masih bisa aja terancam kecelakaan. Lalu bagaimana yang orang tak sholat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa man lam yuhafid alai lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah." Orang yang tak menjaga salat, maka pada hari kiamat dia tidak ada cahaya. Pada hari kiamat kita butuh cahaya, Pak. Butuh. Pada hari kiamat itu bukan saat sekarang nih ada lampu. Ada penerang, gelap pada hari kiamat tuh. Yang bisa menjadikan cahaya bagi kita adalah ilmu dan amal soleh kita. Di antara amalnya sholat. Gelap pada hari kiamat tuh, alam kubur tuh gelap. Jadi kalaupun seandainya ada kuburan, non-stop dihidupkan lampu siang malam, tetap gelap juga di kuburan tuh, nggak akan terang. Karena udah mulai ini di zaman sekarang, oh kita kasih lampu aja lah malam biar terang di dalam katanya, nggak ada manfaatnya. Oh, kok alamnya sudah beda, alam dunia, alam kubur, nggak mungkin bisa disatukan. Makanya dari segi bahasa aja udah jelas ya, alam dunia berarti dunia beda, alam akhirat berarti alam akhirat beda, nggak bisa disatukan. Maka orang yang menjaga sholat maka dia akan ada cahaya di dunia dan di akhirat tentunya. Sebagian para ulama katakan yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah kelihatan cahaya pada wajah orang-orang yang menjaga sholat. Wajahnya kelihatan bercahaya, meskipun mungkin hitam, tapi kelihatan bercahaya. Tapi bukan jidat hitam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya hakiki. Dengan sholat tersebut bisa dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena dalam ayat yang lain Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berikan cahaya petunjuk ke dalam hatinya sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Intinya cahaya di sini cahaya di dunia dan di akhirat. Wa burhanan wa man lam yuhafid alaihi lam yakul lahu nurun wala burhanun, dan dia tidak akan mempunyai apa? Bukti. Wala najatun, dan dia tidak akan selamat. Ini kata Rasulullah. Orang yang tak menjaga sholat tak mungkin selamat. Sholatnya seperti yang kita katakan tadi, maghrib sholat, isya enggak sholat, subuh enggak sholat, besok zuhur sholat. Suka-suka dia aja. Kalau mau sholat, sholat dia. Ini suka-suka namanya. Sholat 5 waktu nggak boleh suka-suka. Namanya wajib ya. Sholat waktu wajib. Dimanapun kita, bagaimanapun kondisi kita, sholat. Orang yang sakit parah aja, selama dia masih berakal, wajib sholat. Nggak bisa gerak badannya semua lagi, tapi masih berakal, wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Lalu bagaimana dengan kita nih? Badan kuat, kita lihat badannya berotot, sehat badannya, pas dikumandangkan adzan tak sholat, berarti orangnya seperti ini lemah meskipun ototnya kuat. Jaga sholat 5 waktu kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun. Siapa lagi satu lagi? Wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga sholat pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau seandainya dia lalai mengerjakan sholat karena kekuasaan, maka disamakan dengan Fir'aun. Wa Qarun, kalau seandainya dia lalai mengerjakan sholat karena harta, disamakan dengan Qarun. Kemudian wa Haman. Haman ini adalah perdana menteri Fir'aun kalau tak salah. Kalau seorang disibukkan dengan
Seseorang disibukkan meninggalkan salat karena jabatan disamakan dengan Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini pedagang sukses. Pedagang sukses, berhasil dagangnya. Maka ketika seseorang terlalaikan dari salat karena perdagangan, sama dengan Ubay bin Khalaf. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mau pilih yang mana? Lalai meninggalkan salat gara-gara apa? Kalau gara-gara harta sama korun lah kita. Kalau gara-gara jabatan sama siapa? Fir'aun. Kalau gara-gara jabatan sibuk menjilat pemerintahan atau jabatan sama Haman. Kalau gara-gara perdagangan, nah ini banyak orang kena di sini. Subhanallah, kadang-kadang orang yang jualan di pasar jam 2 bisa dia bangun berangkat ke pasar, sholat subuh lewat. Nah ini yang kedua, kalau kita ingin masuk surga jaga sholat 5 waktu. 5 waktu aja dulu dijaga. Kalau yang sunnah belakangan lah. Kita sekarang tidak berbicara masalah yang sunnah, bukan berarti nggak kita kerjakan yang sunnah. Kita fokus kepada yang wajib dulu lah. Kalau yang wajib sudah oke, baru yang sunnah. Jangan terbalik. Sholat sunnahnya, oh subhanallah, yang wajib tinggal. Bohong juga. Sholat duha, permisi dulu, mau kemana? Sholat duha dulu katanya. Alhamdulillah sholat duha dia, pas sholat zuhur tak sholat. Gimana orang yang sebutin? Sholat duha sholat, sholat zuhur tak sholat. Zuhur wajib, duha sunnah. Maka seorang jangan tertipu. Yang wajib ya nomor 1, yang namanya wajib nomor 1, yang sunnah nomor 2. Maka ini amalan yang kedua, kalau kita ingin masuk surga, jaga sholat. Jaga sholat. Makanya dalam Al-Quran ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka jahanam, mereka bertanya, kenapa penduduk neraka jahanam itu masuk ke dalam neraka Saqar? Dalam surah Al-Mudaththir ya Allah katakan, masalakakum fi Saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka jahanam, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka jahanam mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang menjaga salat. Meskipun banyak penyebab-penyebab yang lainnya ya. Yang pertama dia ajukan apa? Dulu kami di dunia tak mendirikan salat. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam surga harus menjaga salat 5 waktu. Mau tak mau harus menjaga salat 5 waktu. Ini amalan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, tu'addiz zakat al-mafruḍah. Kemudian tunaikan zakat yang wajib. Imma dia ada namanya zakat harta ya. Ada zakat peternakan, ada zakat apa lagi? Pertanian. Tentunya ketika sudah sampai nisabnya. Kalau zakat harta dia harus terpenuhi 2 syaratnya ya. Yang pertama, nisabnya sudah sampai. Kemudian haulnya sudah sampai 1 tahun. Adapun kalau zakat pertanian, tentunya kapan haulnya? Kalau panen itulah haulnya, keluarkan zakatnya gitu ya. Dan ini hanya zakat-zakat yang wajib saja. Itu pun kalau kaya. Itu pun kalau kaya. Kalau miskin apa yang mau dizakatkan? Makan aja pas-pasan. Makan aja pas-pasan. Apa yang mau dizakatkan? Ini berlaku bagi orang-orang yang berharta. Itu pun yang wajib hukumnya hanya zakat yang wajib saja. Kemudian amalan berikutnya watasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini hanya kita dapatkan sekali dalam 1 tahun aja ya. Baru beberapa bulan kita selesai melakukan ibadah di bulan Ramadan. Makanya di antara amalan yang bisa masukkan ke dalam surga, puasa di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamas shiyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari neraka jahanam. Itulah puasa. Luar biasa Rasulullah katakan. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, tameng ya. Kalau seorang berperang ada tamengnya kan? Apa melindungi dirinya dari serangan musuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi seorang mukmin yang melindunginya dari azab neraka jahanam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa.
barang siapa yang berpuasa di jalan Allah di atas ketaatan kepada Allah 1 hari saja, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Itulah keutamaan puasa. 1 hari aja ya, tapi dengan syarat tadi apa? Di atas ketaatan kepada Allah. Benar-benar puasanya karena Allah. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama perjalanan 70 tahun. Jadi kalau antum bisa puasa 1 bulan full di bulan Ramadan, luar biasa pahalanya kan? Meskipun memang sebagian para ulama katakan yang dimaksud di sini adalah berpuasa 1 hari ketika jihad. Berpuasa 1 hari ketika jihad, karena dikatakan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah ketika berperang, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan fisabilillah di sini adalah berpuasa karena ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan termasuk juga maknanya. Karena kalau seandainya makna hadis ini satu aja ketika berjihad, kapan kita mau jihad? Kapan kita mau jihad sambil puasa kan? Mudah-mudahan termasuk juga pengertiannya yang kedua tadi, berpuasa karena ketaatan kepada Allah 1 hari, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah keutamaan puasa tuh. Itu pun banyak juga orang di bulan Ramadan tak puasa. Bulan Ramadan masih santai aja dia merokok. Astagfirullahaladzim. Bulan Ramadan masih enak aja makan di warung. Kita tanya, dia itu kafir atau muslim? Muslim katanya. Muslim makan di warung di bulan Ramadan. Enggak ada lagi malu tuh ya. Makanya Rasul katakan malu itu bagian dari iman. Karena ada juga orang yang tak malu bermaksiat. Sudah Allah hilangkan rasa malu dalam hatinya, keimanan sudah Allah hilangkan dari hatinya. Sehingga di bulan Ramadan santai aja dia merokok, berjalan mungkin, sambil naik motor, sambil makan, orang lain melihat. Padahal keutamaannya besar ya berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita lihat amalan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah amalan yang berkaitan dengan rukun Islam. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada yang kurang satu lagi. Apa yang kurang antum lihat? Yang pertama tadi beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini syahadatain tentunya. Kemudian mendirikan salat 5 waktu. Kemudian membayar zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ada satu lagi yang kurang apa? Haji. Haji di bulan haji bagi orang yang mampu. Kata para ulama, kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan melakukan ibadah haji? Kata para ulama, karena ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah belum disyariatkan ibadah haji, gitu ya. Jadi ketika hadis ini disampaikan oleh Rasul kepada orang Arab Badui ini, syariat haji belum disyariatkan. Karena kan pensyariatan ibadah-ibadah itu kan berangsur-angsur kan, enggak langsung Rasulullah berdakwah langsung semua wajib, enggak. Kalau semua langsung wajib, orang pun muntah ya. Langsung ini, langsung itu, tapi bertahap-tahap. Gitu juga kalau mengajari seorang mu'allaf. Jangan semua dulu diajarkan. Dia kata, ini pening saya masuk Islam, ini banyak kali ajarannya. Murtad lagi dia. Yang penting-penting dulu sampaikan. Yang wajib-wajib dulu disampaikan. Ini baru masuk Islam sudah dikatakan, oh sedekah itu pahalanya besar loh Pak, katanya. Orang yang mampu bersedekah karena keimanannya mantap ya. Kalau masih ragu-ragu berat mengeluarkan uang itu ya. Berapa menit lagi waktu kita nih? Habis? 5 menit lagi. Jadi kenapa tidak disebutkan haji dalam hadis ini? Sebagian para ulama mengatakan ketika hadis ini disampaikan kepada orang Arab Badui ini, syariat haji belum disyariatkan. Maka orang yang bertanya ini, orang Arab Badui yang bertanya ini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah amalan dan tidak menguranginya. Maknanya dia cukupkan dengan yang wajib-wajib aja. Tentunya dengan dia mengerjakan yang wajib dan menjauhi yang haram ya. Maka Rasulullah SAW katakan ketika laki-laki ini berpaling, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, maka lihat kepada laki-laki ini. Luar biasa. Apa amalannya tadi? Mengamalkan rukun Islam. Maka pertanyaannya, ketika seseorang mampu melakukan ketaatan kepada Allah dengan melakukan yang wajib-wajib saja,
kemudian dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, bisa masuk surga. Kalau dia benar melakukannya, bisa masuk surga. Tapi bukan berarti udahlah yang wajib-wajib aja lah kalau gitu. Masalahnya siapa yang jamin yang wajib-wajib itu diterima oleh Allah? Itu masalahnya kan. Kalau hadis ini yang menjamin Rasulullah. Barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, lihat laki-laki ini. Berarti orang ini benar-benar diterima amalannya. Adapun kita, taruhlah kita katakan anak cukupkan yang wajib-wajib aja lah. Saya menjauhi perkara yang haram dan mengerjakan yang wajib-wajib aja, enggak usah ditambah lagi. Pertanyaannya, siapa yang menjamin yang wajib-wajib itu diterima oleh Allah? Maka perlu juga kita melakukan amalan sunnah untuk menutupi kekurangan amalan wajib kita. Makanya Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, maka dia pasti beruntung, pasti berhasil. Ini standarnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya tak betul, pasti dia merugi, pasti dia celaka. Fa in intaqasa min faridati syai', kalau seandainya amalan wajibnya ada yang kurang, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammal biha man taqasa minal fariidah. Maka Allah katakan kepada para malaikat, lihatlah amalan-amalan hambaku, apakah dia mempunyai amalan sunnah yang mana dengannya disempurnakanlah kekurangan amalan wajib. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Maka berlakulah bagi setiap amalannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya seseorang sholat 5 waktunya enggak sempurna, dilihat ada amal sunnahnya enggak, sholat sunnahnya ada enggak. Kalau ada, itulah menutupi kekurangan amal wajib kita, sholat kita. Kalau seandainya puasa Ramadan seseorang, dilihat sempurna enggak puasa Ramadannya. Ternyata enggak sempurna puasa Ramadannya, maka akan diperintahkan, lihat apakah hambaku ini mempunyai puasa-puasa sunnah, dengannya ditutupi kekurangan amalan wajib. Itulah karunia Allah bagi kita. Kalau seandainya ada amalan hanya yang wajib aja, tak ada yang sunnah, sulit juga kita mau masuk surga tuh ya. Karena siapa yang menjamin sholat 5 waktu kita itu dapat 100% nilainya? Maka diantara hikmahnya Allah berikan kepada kita amal sunnah untuk menutupi kekurangan amalan wajib kita. Berarti meskipun seseorang ketika dia mampu mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang haram, bisa masuk surga, namun bukan berarti kita mengabaikan amal-amalan sunnah. Karena amal sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan amalan wajib kita. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan ilmu yang kita bisa pahami ya, dan kita bisa mengamalkannya. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan hadis ini. Kenapa? Ketika seseorang mampu mengamalkan hadis ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di atasnya, maka jaminannya tadi apa ikhwan? Surga. Dambaan semua manusia. Impian semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka jahanam dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Maka dia adalah orang yang sukses. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.